Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1050 akan segera rilis. Dan pada video ini Mimin akan bahas mengenai beberapa hint atau petunjuk yang muncul. Nah, hint ini bisa disebut sebagai petunjuk awal sebelum sop-sopannya muncul. Walaupun tidak bisa dipastikan kebenarannya, tapi sejauh ini hint yang sudah muncul bisa dikatakan lebih banyak benar. Jadi intinya bisa dipercaya atau bisa juga tidak, tetapi tetap menarik untuk dibahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Di sini petunjuknya sosok Kaido diperlihatkan tumbang dan salah satu tanduknya patah. Nah, petunjuk pertama ini bisa menjelaskan bahwa Kaido memang terkapar setelah terkena bajrangan dari Luffy. Dan jika diperhatikan lagi pada panel ketika Kaido terkena pukulan, memang terlihat bahwa salah satu tanduknya kena telak. Ya, walaupun belum diperlihatkan tanduk itu lepas dari kepala Kaido. Lalu Kaido juga kembali ke wujud semula karena sudah kehabisan tenaga untuk menggunakan mode Zoanya. Atau bisa juga diartikan jika Kaido pingsan hingga kembali ke wujud semula. Oke, lanjut kita masuk pada petunjuk yang kedua. Dan di sini yang muncul adalah sosok ini. Ya, ini bisa diartikan sebagai Joker jika mau langsung menunjuk pada karakter yang satu ini. Tapi jika mau melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, bisa juga diartikan sebagai badut. Dan kedua hal itu akan menjurus kepada Doflamingo sang Joker atau bagi si badut. Nah, jika melihat dua karakter ini tentu lebih punya hubungan dengan Wano adalah Joker ya, yang merupakan rekan bisnis Kaido yang juga dikalahkan oleh Luffy. Mungkin kita akan melihat lagi keadaan si Joker di Impel Down, di mana Luffy akan bicara mengenai sosok Kaido. Atau mungkin Luffy akan muncul di ingatan Kaido ketika Yonko itu hampir kehilangan kesadaran. Lalu walaupun kemungkinannya sangat-sangat kecil, kita juga bisa mengharapkan kedatangan bagi Sencho ke Wano. Tapi entah apa tujuannya. Lanjut lagi kita masuk pada hint yang ketiga. Di sini menggambarkan sosok Naruto yang sudah menjadi pahlawan desa Konoha. Nah, tentu untuk sosok pahlawan di arc Wano ini yang paling utama adalah Baka Sencho Luffy yang sudah berhasil mengalahkan Kaido. Jadi mungkin orang-orang yang ada di Onigashima akan keluar kastil dan kemudian mencari sosok pahlawan mereka, yaitu Luffy. Dan tentu saja mereka semua akan sangat bahagia dengan kemenangan ini dan memberikan penghargaan kepada Luffy. Ya, lanjut lagi guys. Petunjuk yang keempat berkaitan dengan sosok Kaido yang bangkit lagi, atau bisa juga diartikan sosok naga yang bangkit lagi. Nah, ini nih yang bikin deg-degan. Jika memang itu Kaido yang bangkit lagi, menurut Mimin akan ada skenario lain untuk kekalahan Kaido. Dan mengenai hal itu Mimin udah bahas di video yang lalu ya, bahwa jika memang Kaido akan bangkit lagi, dia tidak akan melanjutkan pertarungan, tetapi hanya akan mengakui kekalahannya di tangan Luffy sang Joy Boy. Dan mungkin setelah kalah Kaido akan setuju untuk pergi dari Wano Kuni. Tapi tenang guys, masih ada kemungkinan lain jika naga yang akan bangkit itu adalah naga Momonosuke. Ya, karena bisa dikatakan naga Momo tidak mengalami luka yang serius. Dia hanya merasa kelelahan saja setelah dipaksa mengeluarkan awan api. Hal itu sangat mungkin karena jika Luffy pingsan atau tidur setelah bertarung, kepemimpinan pasukan aliansi akan sepenuhnya diambil alih oleh Momonosuke. Dan tentu fisik Momo sebagai seorang pria berusia 28 tahun akan sangat pantas untuk memimpin pasukan aliansi. Oke, kita gas lagi dan masuk pada petunjuk yang kelima. Di sini menunjukkan sebuah buku tebal. Dan di dalam buku itu ada informasi tentang klan Kozuki. Ya, menarik nih. Pendapat awal Mimin sih itu adalah jurnal Oden ya. Dan di buku itu Oden sudah menuliskan peran klan Kozuki di masa depan, masa dimana sang Joy Boy sudah kembali. Jadi ketika Luffy sudah menang dan dia sudah dikonfirmasi sebagai Joy Boy, maka Bang Oda akan mengungkapkan apa sebenarnya peran klan Kozuki untuk Joy Boy.
Dan karakter yang akan mengungkapkan hal itu mungkin adalah Yamato atau Momonosuke. Ya karena keduanya kan sudah membaca jurnal Oden. Tapi Mimin rasa lebih epik jika itu adalah Momonosuke, karena dia kan pewaris klan Kozuki. Jadi Momo akan mengumumkan hal itu di hadapan rakyat Wano, dan mereka semua akan mematuhinya. Lalu selain akan terungkap lewat ucapan salah satu karakter, bisa juga fakta tentang klan Kozuki itu akan muncul dalam adegan flashback. Dan flashback itu bisa kembali tentang flashbacknya Kaido. Karena kan di chapter lalu Kaido sudah bilang bahwa dia paham mengapa Oden mau membuka Wano, yaitu untuk menyambut Joy Boy. Jadi mungkin saja Kaido juga sudah tahu mengenai peran apa yang akan diambil oleh klan Kozuki ketika Joy Boy sudah kembali. Oke, lanjut lagi, kita masuk pada hint atau petunjuk yang terakhir. Di sini menunjukkan seseorang yang sedang memegang toa. Nah, menurut Mimin ini berkaitan dengan pengumuman hasil kemenangan Luffy atas Kaido. Dan terkait hal itu ada dua kemungkinan. Pertama, pengumuman kemenangan Luffy itu akan diumumkan ke seluruh dunia lewat jaringan surat kabar. Dan tentu itu adalah peran dari Morgan yang sepertinya akan mendapatkan informasi penting dari Apo. Namun terkait hal itu, Mimin rasa Gorosei dan pemerintah dunia tidak akan tinggal diam. Tentu mereka akan berusaha menghalangi berita itu tersebar, terutama berita tentang munculnya Nika, sang kesatria pembebasan. Atau bisa juga ada kemungkinan kedua, bahwa pengumuman kemenangan Luffy itu baru akan diumumkan pada kalangan rakyat Wano saja. Jadi rakyat Wano yang bersiap menutup festival dan kembali menjadi korban Orochi dan Kaido akan mendapatkan berita yang sangat bagus, bahwa Orochi dan Kaido telah dikalahkan, serta shogun dari klan Kozuki sudah kembali, yaitu Kozuki Momonosuke. Ya, tentu rakyat Wano akan sangat terkejut dengan hal itu. Oke, itu aja pembahasan Mimin mengenai hint atau petunjuk untuk chapter depan. Sekali lagi Mimin katakan petunjuk ini belum tentu benar, tapi memang biasanya ada benarnya. Oke lah, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.